Sebenarnya bukan bagus di PSM ya, Persija yang jelek. Di depan juga tidak ada tekanan ke gawang gitu kan. Main normal aja, santai gitu loh. Kayak tidak ada target menang. Ini jadi bukti kalau walaupun Persib ibaratnya pemainnya diganti semua, ya mental juara mereka masih ada. Harus tindakan nih. Ini udah kejadian nih. Sama yang kepala sekarang sama Salaman. Ini kalau didiamin bisa makin gede entar semua. Nanti semua orang asing yang main di sini Tidak akan respect sama wasit. nggak usah Indonesia, nggak usah wasit. Indonesia juga, Indonesia nggak respect jadinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama gua Wasiatul Akmal. Fullback masa depan. Anjay. Sepanjang masa. Timnas. Oke, sehat semuanya ya. Hari ini kita akan bedah liga. Tapi jangan lupa ya. Like, komen, dan subscribe channel Bicara Bola. Nikmati seputar sepak bola nasional. Tumben gua lancar. Biasanya bla bla bla. Good mood ya. Oke, hari ini gua ada 4. Apa tadi balan namanya? Heavyweight. Nah. Dia heavyweight, kalau gua bantam. Enggak apa-apa. Udah mulai bisik. Udah mulai bisik. Itu baru belum nanti kepala uban semua. Satu potong rambut, kedua ini pamer. Oke, Balano, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Balano sehat ya kan. Biasanya dia agak siang, tadi gua tarik aja udah Bang gak ikut ya. Bang Eza, sehat Bang? Sehat? Mantap, sehat. Belum potong rambut? Loh. Ntar potong rambut sama brewok sekali. Ntar habis gajian. Pakai pertegas. Mumpung ada. Iya. Bang Fergot, sehat Bang? alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, ya kan Bang Fergot selalu ceria ya kan. Bang Rizaldi yang punya priuk. Alhamdulillah. Yang punya kawasan. Alhamdulillah ya Bang ya. Alhamdulillah. Selalu ceria ya Bang. Ceria terus. Ya kan. Kata-kata hari ini Bang, dikit aja. Ayo lo, gue tagih lo kata-kata hari ini. Ayo lo, gue tagih kata-kata hari ini. Semangat terus. Semangat terus ya kan. Walaupun di akhir bulan. Emang udah kering. Udah, tapi belum ada kasbon kan? Hah? Jangan ada kasbon. Jangan dibahas di sini kalau kasih. Oh iya, gue juga pengen kata-kata hari ini. Mana kata-kata hari ini? Selalu senyum dan bilang yes. Wah, Ken. Tetaplah tersenyum walau situasinya tidak baik-baik saja. Oke, God. Selalu sehat. Selalu sehat ya kan. Ya, ini intinya kan pusatnya selalu sehat. Selalu sehat. Senyum sehat, kalau nggak sehat nggak bisa senyum. Iya ya. Gitu ya. Lagi Sehat. lagi meriang gitu, kita senyum gitu. Semangat, kalau nggak sehat nggak bisa semangat. Ini semuanya kalahnya sama saya kan. Puncaknya tuh di sehat. Jadi Iya, sehat. benar, ya kan? benar. Semua harus sehat. Itu yang terpenting ya kan. Dan kata-kata hari ini untuk gua, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Itu aja cukup. Kelas. Oke, seperti biasa kalau gue udah pakai, gue nggak pakai, biasanya pakai dokter nih kan. Ini mana Didik nih biasanya nih, lupa tuh. ya kan? Jalan, bawa dokter tadi. Oke, gue udah pakai dokter gini nih ya. Itu artinya akan gue bedah semuanya nih, mau bedah liga yang paling seru di muka bumi ini biasa, ya kan? Liga Nusantara. Kita bacain dulu nih hasil pertandingan pekan ke-6 kemarin. Hasil pertandingan BRI Super League pekan ke-6. Bayangkara Presisi Lampung FC versus Persik Kediri 1-0. Malut United FC versus Madura United FC 4-1 untuk Malut. Versus Persebaya Surabaya versus Semen Padang FC 1-0 untuk Persebaya Surabaya. Dewa United Banten FC versus PSBS Biak 3-1 untuk Dewa United. Bali United FC versus PSM Yogyakarta 1-3 untuk PSM Yogyakarta. Persijap Jepara versus Persita dimenangkan Persita Tangerang 1-2. PSM Makassar versus Persija Jakarta 2-0 untuk PSM Makassar. Arema Malang FC versus Persib Bandung 1-2 dimenangkan oleh Persib Bandung. Borneo FC Samarinda versus Persis Solo dimenangkan oleh Borneo Samarinda dengan skor 1-0. Terdapat fakta-fakta unik yang tercipta sepanjang akhir pekan kemarin nih. Tak ada pertandingan di pekan ke-6 yang berakhir seri. Berarti ada kalah, ada menang, ya kan? Seri, no. Tuan rumah lebih banyak
menang pekan ini dari 9 laga berhasil dimenangi tuan rumah. Borneo FC menjadi satu-satunya tim yang masih sempurna, menyapu bersih 5 kemenangan. Nice. Ciro Alves jadi pemain kedua yang mencetak hat-trick musim ini. PSM bukukan kemenangan perdana melawan Persija Jakarta. Persija menelan kekalahan. Oke. Sampai pekan ke-6 ini belum ada clue yang mendepak pelatihnya nih, ya kan, beda seperti di Liga 2 yang dibilang ngeri, kejam, ya kan. Ya kawan gue juga sih sebenarnya si Bang Rizal, ya kan Bang, kawan-kawan kita juga. Ya Balana ya. Tidak seperti ibu kota. Nah, ini udah belum ada nih clue yang akan mendepak pelatih nih di Liga 1. Semua masih percaya proses dengan pelatih masing-masing. Salah satunya adalah Bernardo Tavares. Tavares akhirnya bisa tersenyum lega. Wah iyalah, nggak pernah menang, akhirnya menang juga di kandang setelah berhasil mengalahkan Persija Jakarta 2-0. Bagaimana komentarnya? Balano, komentar Bang. Los komentar Bang tadi kan. Ya lu kayaknya ada pelatih Bang, ada something sama Tavares. Pelatih ini nggak pernah menang, tahu menang nih Bang, ya kan. Kalau lu menjadi pelatih tuh Bang gimana Bang? Ya begitu menang pasti kan langsung ngelos semua keluar kan. Ngelos. Ya, kayaknya lagi menjadi ini ya, menjadi Mourinho dia nih. Mourinho Indonesia nih. Special one. Bukan, bacot one. Bacot one. Kayak emak bacot. Iya, bacot mulu kan dia. Iya, bacot one. Jadi apa? Ya udah nggak disangka udah ketahuan lah kalau menang pasti dia banyak biasa lah itu. Nggak ada keluh kesah lagi ya kan. Nah kalau itu selalu tiap game masih ada keluh kesah dia. Itu terkenal dia kalau gitu. Ada kok yang pas lawan Persita dia 15 menit sendiri tuh di ngomel-ngomel press con. Ngomel ya press con ya. Ya kan banyak ini bla 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 ya kan. Ya Baper Kot. Ya kalau menurut saya sih Ini nih. PSM. saya bingung apa ya kemarin terus terang saya nonton full pertandingan ini ya kan. Full saya. Ya saya bingung aja sama permainan Persija sebenarnya. Sebenarnya bukan bagus di PSM ya. Persija yang jelek. Udah itu aja kalau saya sih. Ya kan itu aja. Ada apa? Dan sebenarnya Tavares juga jangan bangga-bangga banget kalau udah mulai kebaca mainnya kok. Iya, jangan bangga-bangga banget gitu loh. Iya, Kemarin iya. bisa menang sama Persija ya karena Persijanya yang mainnya jelek. Iya. Apa dikasih Ini. Persija? Apa dikasih Persija? Ini nih, Bang Rizal, gimana Bang? Ini karena lo mengkritisi Persija Bang. Ya kan nggak apa-apa. Gue nanya doang. Heeh. Kan tadi baru bilang Persija main jelek. Yang kita tahu dari awal sampai kemarin itu terakhir kemarin Persija tuh main selalu dengan kencang. Udah Offensive sebulan bro, lah, udah sebulan bro, Ya. udah sebulan akhir bulan nih, akhir bulan jadi dia Makanya apakah kan gitu. Kan soalnya Persija kemarin tuh main nggak kayak biasa. Dipertanyakan Lini tengahnya juga tidak ada tekanan. Gini aja deh, jawaban saya adalah sepak bola itu bukan hanya faktor teknis tapi juga ada non teknis. Perlu tanyakan, Bang. Kira-kira apa tuh Bang? Dari pertanyaan maksudnya apa tuh? Ya, yang tadi Bung Bernard bilang kan. Iya. Just banget ya. Iya. Just banget biasa nih. Bung Bernard bilang Oke. kan. Persija biasa main bagus, main kencang dengan speed tinggi kan. Gak tahu kemarin kita lihat main di Makassar lini tengahnya nggak ada tekanan. Kanan, beda Terus ya. lini depan juga tidak ada tekanan ke gawang. Gitu kan. Main normal aja, santai gitu loh. Kayak tidak ada target menang atau seperti apa ya kalau gue lihat. Itu sih gue lihat. Makanya gue bilang tadi sebelum kita mulai podcast nih sama Om Ferkat bilang, Om ada apa dengan Persija? Nah. Gitu katanya. Ken, ada apa dengan Persija Ken? Ya mungkin Bisa menganalisa nggak lo? udah akhir bulan. Mungkin, Iya. aduh kering nih. Nggak bunyi-bunyi ya? Itu nunggu notif. Mungkin. dan itu kayak semua tim kayaknya, nggak cuma Persija doang kan. Iya. Katanya juga kan ada hubungannya sama ini kan subsidi liga kan musim lalu sama musim ini. Benar. Belum tertunda katanya. Oh belum tuntas. Katanya gitu. Oh, ada apa dengan liga? Gitu? Hah? Ada Ada apa liga, dengan nggak tahu gua sih. Kan si Oleh sama liga sama klub sama nih kan. Nggak bisa bantu dikit lah gitu. Kasihan nih timnya. Gitu. Ya artinya gini loh, kalau sama dua klub ada masalah di soal itu, ya kan, kok bisa satu mainnya bagus, satu lagi kok mainnya kok langsung anjur banget kan gitu. Nah yang mainnya bagus tuh, yang bagi bermasalah loh nih tim. Nah makanya kan Masalahnya tuh banyak nih. Iya, Dia kan, sampai bikin hotel mau bangkrut di Makassar. Gara-gara nggak dibayar sama berapa bulan tuh. Dengar-dengarnya. Oh ya? Gitu. Iya di Nah, Makassar. kemarin si Pak Botak itu Tavares juga bikin statement. Saya udah 5 bulan nggak digaji.
Dia Yang gua bingung, open statement. Iya. udah Public. ada. Iya. Udah gitu ya, dia bicara gitu ya. Iya. 5 bulan gaji. Kan kalau ngomong gitu pasti menang. Tapi harusnya nggak boleh dong itu. Makanya. Harus gitu nggak boleh keluar. Ya kan, artinya dari sisi etika nggak boleh. Masalahnya Indonesia, Bung, jadi sudah dianggap lumrah kayak gitu. Jangan buka dapur sendiri ya kan. Nggak boleh gitu harusnya. Nah kalau itu berarti faktor lain yang bisa memenangkan PSM apa? Big question mark tuh ya. Mungkin setengah bulan gaji dulu. Nggak tahu. Setengah bulan. Kan kalau lu bilang bonus bang, biasanya bonus. Berarti PSM bonusnya bang gede. Bisa jadi. Ya kan, bonus. ya sekarang pertanyaan saya kan kalau bukan gaji apa kira-kira itu aja kan. Itu yang susah dijawab ya. Bisa jawab tapi tidak di forum ini. Terus di forum mana dong? Forum dialog itu Off the aja, record. TST aja, tahu aja. Oke, kan Persija kan walaupun kalah ya, tapi sisi lain ini Persija lebih menguasai lah pertandingan permainan ya, dan banyak menciptakan peluang. Namun gagal menciptakan gol. Ya pasti kan tunggu golnya nih. Apa yang menyebabkan lini depan Macan Kebayoran tumpul seperti palu, dengan dipare-pare. Kan gini coach sepak bola sekarang kan tidak melihat pada statistik. Yang penting dia bisa mencetak gol. Kalau saya lihat dari permainan kemarin, Persija lebih banyak mendominasi pertandingan, ya kan. Statistik memang mereka lebih unggul, ya kan. Tapi mereka kebaca semua serangannya. Satu, serangan mereka selalu mengarah ke sektor kanan, ke Rio Fahmi atau ke Alano. Itu. Ya kan. Yang kedua, Aneh nih. yang ke Alano. Ke Alano Mardika, ya kan. Itu udah kebaca terus. Terus kalau PSM itu dia main box to boxnya bagus, rapi. Jadi lebih taktis menurut saya kemarin permainan PSM. Jadi dia kalau menyerang itu lebih terorganisir daripada meskipun mereka hanya mengandalkan pada 3 serangan balik pada 3 pemain itu kan. Ya PSM kemarin juga pakainya kan pakai 4-5-1. Pakai strategi 4-5-1. Persija kan pakai 4-3-3 kemarin saya lihat. Yang artinya PSM lebih terorganisir lah. Meskipun sebenarnya ada yang satu saya agak sedikit tanda kutip mencurigakan ketika gol keduanya PSM sebenarnya seorang Jordi Amat bisa menarik, bukan hanya melihat bola untuk mengejar bola, tapi dia menarik untuk membuat pemain lawan offside. Tapi kenapa tidak dilakukan? Itu yang membuat saya agak. Ini saya nonton soalnya, ini pendapat saya. Itu aja sih. Ini kan menurut lu kan perform PSM dia menang nih lawan Persija 2-0. Udah maksimal gak sih dengan karakter PSM sendiri? Belum. Karena ya kayak seperti kita lihat kemarin dari ini 5 pertandingan ya PSM. Ya mungkin baru ini yang mainnya agak bagus. Sebelumnya gue nonton pas lawan Persita, lawan Padang. Mainnya nggak bagus, nggak ada skemanya, chemistry nggak kelihatan. Jadi kalau dibilang sudah puas atau belum, ya belum karena baru sekali menang, belum tentu kedepannya nanti bisa dipertahankan gitu. Kayak mungkin juga ada sengatan motivasi sebelum pertandingan. Kalau tadi mengacu pada Kenza bicara ada bahwa Tavares sudah bilang ada 5 bulan belum digaji, mungkin ada dari manajemen atau pimpinan. Oke lah, lo harus menang pertandingan ini, ntar habis itu gaji akan turun. Ya kita nggak tahu berapa lamanya. Mungkin bisa jadi juga itu jadi sengatan motivasi kan bisa. Kalau menang dapat bonus. Iya kan, itu juga bisa sengatan motivasi kan. Itu kali. Untuk Bang sendiri gimana Bang? Sengatan motivasi, disengat nih Bang nih motivasinya nih kan, ya kan, biar menang. Ya yang pasti sih buat minggu kemarin ya, memang PSM tampil lebih bagus lah, bukan artinya bagus ya, lebih bagus dari Persija, itu aja, sehingga dia bisa tampil sebagai pemenang gitu. Karena memang Persija sendiri yang tadi saya bilang kehilangan apa daerah bermainnya kehilangan, tidak seperti beberapa pertandingan yang lalu kan. Nah, kita juga nggak tahu ada masalah apa, tapi ya pasti buat pertandingan minggu ini A+ buat PSM. Oke. Gua bilang Persijanya yang kurang makan foto saudara, gua bilang Sokondro kurang. Iya, saya juga setuju. Enggak setuju. Di luar Persija gimana kan hasilnya menang PSM. Enggak, setuju juga sama api dari Pak Lano ya. Soalnya Hamka Hamzah juga kan pernah cerita sama saya juga kalau PSM itu ya Pak Ferry pemain-pemain lokalnya itu punya jiwa petarung gitu loh. Nah, fighter gitu. Jadi dia tidak pandang apapun. Nah, itu mungkin dari situnya juga kita bisa ini. Karakter permainan Makassar kan dari dulu seperti itu kan. Iya. Dari mulai zamannya siapa? Sampai Rubi, Batola, kan permainan keras ala Rapat Medan, tapi campur teknik tinggi kan. Iya.
harusnya ada di PSM. Dia. Tapi kan dari awal pekan sampai kemarin tuh tidak kelihatan. Baru pekan ini agak mending lah. Agak mending lihat ya. gitu kan. Oke, di laga Persija versus PSM ada insiden nih kurang sportif saat Yuran Fernandes menolak salaman dengan wasit saat toss koin, tapi aman dari kartu kuning. Ini juga nih sama dengan Mark nih di laga Persib versus Persebaya yang mengusut kepala wasit, dikira wasit Upin kali ya saat toss koin. Apakah ini yang wajar, Balano? Ini nggak wajar. Ini kok jadi kayak sebuah ini ya kebiasaan ya. Yang ini ya Bang ya, maksudnya yang apa? Yang nggak salaman ya? Nggak salaman sampai ngurus kepala nih bagi gua nggak wajar ini. Nggak wajar. Nggak wajar kan bagaimanapun misalnya mereka berdua punya personal vendetta atau dendam pribadi sama orang-orang itu ya. Tapi kan ini di lapangan kan udah beda cerita ya. Iya, dan wasit itu kan pemimpin tertinggi di lapangan. Iya, respect ya Bang. Harus respect. Terlepas apapun dia punya kesalahan ya, pas lagi pimpin pertandingan. Tapi setelah itu setelah dan sebelum itu harus respect lah gitu kan. Kalau gue jadi wasitnya gue kasih kartu langsung situ. Ya, setahu saya kalau kita bahas apa yang dilakukan oleh Mark Klok, setahu saya kalau masih dalam di tengah lapangan tidak boleh seorang pemain menyentuh wasit menurut saya. Itu nggak boleh. Ya kan dalam kondisi apapun tidak boleh wasit disentuh oleh pemain. Itu kan ganjarannya bisa kartu sebenarnya. Masih dalam itu kan masih di dalam pertandingan tuh ya. Meskipun mungkin Makluk bercanda tapi itu nggak boleh. Wasit tapi ingat tuh itu nggak respect loh. Kepala wasit loh dipegang. Iya, dia kan sudah jadi naturalisasi nih. Waktu itu dari Indonesia. Iya. Harusnya tahu budaya Indonesia. Di Indonesia tuh nggak boleh itu megang kepala. Iya enggak, artinya jangankan kepala, artinya wasit disentuh oleh pemain juga nggak boleh di saat mesin pertandingan nggak boleh, itu nggak boleh. Kayak gini apapun nggak boleh. Nggak boleh Wasit itu clear. Ini sebenarnya apa teguran buat PSSI khususnya komite wasit ya. Apalagi sekarang lagi mengganti ketuanya kan sudah yang Jepang atau apa Ogura kan namanya. Harus tindakan nih. Ini udah kejadian nih. Sama yang kepala sekarang nggak mau salaman. Ini kalau didiamin bisa makin gede nanti semua orang asing yang main di sini tidak akan respect sama wasit. Nggak usah di Indonesia, nggak usah wasit. Indonesia juga, Indonesia nggak respect jadinya gitu. Ini kan pertandingan udah berlalu nih, ya kan dengan kejadian itu bisa nggak sih teguran itu maksudnya baru menyusul? Bisa, ada bisa denda. Aja. Gitu denda. Bisa ya? Denda dong. Ada bukti. Ada buktinya di sini. Ya. Dipanggil dan denda. Tapi menurut saya juga pelanggaran ya. Iya. Denda dan sanksi bisa Om, sanksi juga bisa. Iya, sanksi, maksudnya sanksi denda dan sanksi disipliner ya bisa. Dan maksud saya juga mengkoreksi wasit kita juga ya. Jangan takut juga sama pemain asing, ya kan? Jangan mereka mentang-mentang pemain asing terus kita orang Indonesia takut. Kan nggak boleh gitu atau sungkan, nggak boleh juga. Wasit bagaimana dia harus punya jaga wibawa. Saya juga kaget ketika kemarin si Fernandes nggak mau salaman. Loh, kok begini nih? Di mana fair play-nya nih? Kan dia bilang dapat persetujuan dari siapa, dia bilang gitu kan. Itu siapa tuh gitu. Nggak ada yang bisa kasih persetujuan seperti itu gitu. Nggak bisa. Kalau menurut saya itu harus, kalaupun hari itu nggak ada kartu, harus dipanggil. Dan kalau dipanggil dia nih termasuk orang yang pemain yang sering juga buat ulah nih kan. Sebelumnya kan juga buat ulah yang dia bikin statement itu kan. Ya nggak? Ya akhirnya minta maaf. Ini jangan sampai dia minta maaf lagi nih. Ya kan? Dia udah 2 lebaran nih berarti nih. 2 lebaran. Iya kan, waktu kita minta maaf kan? Iya. Ini mau harus minta maaf lagi, berarti 2 lebaran nih udah nih. Iya, benar. Kalau nggak salah baru ini ya, maksudnya dulu kan juga kita udah banyak mendatangkan pemain asing ya, tapi juga mereka respect lah. Gitu loh. Ya kalau yang masih ngejar-ngejar wasit di lapangan itu dalam pertandingan kan, bukan seperti toss koin. Ya artinya pertandingan wasit memimpin pertandingan itu suatu hak mereka. Yang sakral itu. Punya putusan itu sakral lah punya mereka. Putusan semua ada di mereka kan. Tapi masalah ini kan masalah attitude-nya pemain itu sendiri gitu. Iya. Ada wasit nggak ada respect-nya kalau seperti itu gitu. Iya, artinya komisi wasit harus menjadikan ini sebagai salah satu tanda kutip pelecehan. Menurut saya sih. Pelecehan wasit. Pelecehan di bawah wasit lah. Apa pemain asing itu kalau di Indonesia pasti ada yang ngomong di sini wasitnya nggak bagus, jadi kamu siap-siap. Pasti ada ngomong gitu. Oke lah, tapi kan ketika di lapangan tuh 0-0 kan, kosong. Jadi harus punya perasaan yang enggak, ini kita akan taling murni kok gitu. Ya kan nggak perlu sampai mesti Iya, kayaknya merendahkan wasit banget tuh kayak gitu tuh. Kan wasit kan. Ya maksudnya kayak gimana dari pekan pertama sampai pekan sekarang wasit pun selalu dapat sorotan mulai dari yang keputusannya segala macam, terus VAR sekarang VAR Liga 2 ya. VAR Liga 2 juga. Ini kan baru mengawali nih, baru toss koin ya kan, kok udah nggak ada attitude yang mencontohkan yang bagus, yang respect lah. Nah mungkin si pemain-pemain asing ini terutama Yuran ya, bukan Klok ya. Yuran ini lebih ke
gue bisa bilang mungkin Yuran jiwanya tuh udah nggak mau lagi di Indonesia. Ya, gua bukan soal Yuran, dua-duanya gua mau Yuran mau Klopp nggak peduli. Mereka berdua harus dipanggil sama komite disiplin. Ya kan, berarti komite wasit harus membuat surat kepada komite kepada komisi disiplin untuk mereka masih sidang komdis. panggil Kasih teguran lah minimal, kasih teguran. Iya kan biasanya kan kita itu biasalah main asing mungkin di luar itu nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Apalagi Klopp dia udah Indonesia loh. Udah lama di sini, Udah udah tahu lama di sini, budaya. kan udah naturalisasi. Udah naturalisasi. Dan Udah dia- 10 dia kan- tahun di sini. Dia contoh loh main timnas loh. Masa begitu? Oke, Persija nih kemarin nih udah menelan kekalahan nih dari PSM Makassar nih. Berarti udah tersandung nih. Nah, Persib perlahan-lahan merangsek ke papan atas dan hanya beda 1 poin setelah menang di kandang Arema 2-1. Itu dahsyat ya. Dari ketinggalan 1-0 akhirnya merah. sama kartu merah ya Arema 1-1 jadi 2-1 terakhir. Kartu merah Persib. Dahsyat Kartu merah. Putra kartu merah kan. Oke, Kak. Iya, kalau saya lihat kemarin si Hodak sudah mulai menurunkan pemain mahal. Ya kan, sudah mulai Tom Haye, Eliano sudah main di starting list 11 kemarin kan. Ya mulai perkembangan bagus kan, dan saya kemarin yang sedikit saya angkat topi buat Hodak ketika dia memberikan ban kapten kepada Beckham Putra. Ya. Dan Beckham Putra hari itu bermain luar biasa Yes, menurut saya. sepakat saya. Dia hari itu manuvernya ini udah seperti kita waktu itu zaman masih ada Ciro Alves, ya kan. Kalau kan masih di belah tahan. Kalau Beckham sudah mulai otaknya kemarin Persib adalah di Beckham. Gol kedua dari Beckham, ya kan, meskipun dari umpan ke Matthew ya. Iya. Tapi kan itu dari Beckham semuanya. Betul. Artinya bahwa dan Beckham juga berapa assist juga. Artinya bahwa menurut saya sih kemenangan Persib kemarin, apalagi yang gol kedua terjadi ketika 10 pemain mereka main setelah putar seperti diganjal kartu merah langsung kan. Bisa ngangkat sendiri ya itu. Beckham tuh bisa meng-create, bagaimana meng-create tuh dia akhirnya bisa mendapatkan satu kemenangan. Ken. Ini jadi bukti kalau walaupun Persib ibaratnya pemain yang diganti semua, ya mental juara mereka masih ada. Ya, artinya Persib yang B2B udah mulai kelihatan. Artinya bahwa antara pemain starting 11 dengan pemain super sub udah nggak jelas. Ini nggak jelas, artinya udah sama nih. Sama. Kualitasnya. Udah ada ketimbangan lah. Apalagi yang pemain asing yang baru-baru ini kan. Makanya tadi teman saya Mas Dika bilang, gila dapat dari mana itu si Hodak bisa dapat pemain si Matthew kan. Andrew kan. Andrew Jong. Ya, dengan pemain asing tuh sangat mendukung sekali ya di situ ya. Dia bisa membuktikan dengan 10 pemain bisa menang di kandang. Iya, itu yang gol kedua kan sangat bagus dia punya counter attack-nya. Iya, counter attack ya. Bagus Iya, banget tuh. iya. Betul. Eksekusinya pas tuh. Oke. Tapi juga apakah ada pengaruh dengan, kan ada video beredar tuh, video si media officialnya Persib Ivan Suladeza bagi-bagiin duit tuh ke pemain tuh sebelum ini kan. Uang jajan namanya itu kalau dulu. Itu bisa ada juga di bus juga pernah kita merasakan kayak gitu. kan? Iya. Tapi itu kan internal mereka kan. Enggak, itu semua itu juga ada. Iya, artinya itu kan bukan contoh yang disalahkan kan, itu untuk motivasi kan. Iya. Ya, Bang Ferry bilang menyengat. Buat sengatan itu kan. Jangan tuh duitnya itu lagi ada pengaruh-pengaruhnya. Kalau itu sih Om, namanya ya klinik-kliniknya sebagai dari manajemen lah. Bagaimana mereka membuat situasi itu lebih happy. Iya, happy kan. Artinya lu disuruh makan bebas, dikasih uang saku. Lagi makan si bang saku sampai Malah lu nolak kan gitu. Iya, dulu ada kita sambil di jalan sambil nyanyi 25 Jigo tuh. Iya. 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 Masih Itu pertama dalam gini aja kan. Iya. Itu biasanya dibikin manajemen ya. Dibikin manajemen gimana caranya Coach supaya Sport pernah ngalamin itu? Mengalami itu saya. Yang bagi begitu saya siapa? mengalami itu. Yang bagiin duit. Jadi manajemen. Menang nggak? Apanya? Menang nggak? Ya, yang motivasi pemain sih luar biasa. Enggak, menang. Pertandingannya waktu itu menang. Ya, ada menang ada kalah. Ada kalah. Tapi kan Tapi arti itu gini terus itu kan manajemen cuma membuat suasana sebelum pertandingan tuh supaya pemain tuh happy. Cair ya. Nah, Oke. gitu kan. Nggak ada tegang apa gini Tidak pas ada pertandingan. tegang. iya, 25 Itu- dulu, 22 iya. nah, itu tuh nyanyian. Dan yang saya Misalnya kurang berarti ya tambah lagi, keliling lagi cepet gitu kan. nggak yang saya salut juga ketika bicara bola ngundang Tobias ya, Tobias Ginanjar ke sini sebagai ketuanya Viking. Oh, iya, bahwa iya. dia bicarakan bahwa dulu kita pernah ada selisih paham supporter Aremania dengan Bobotoh. Kan sekarang udah baik ketika kita sowan ke sana, dan terbukti kemarin ketika Persib menang pun
iring-iringan mobil Persib pun juga dikawal oleh Aremania, ditemokin malah mereka menyanyikan lagu Persib. Jadi luar biasa kan suasana seperti ini. Ini juga buat gambaran kepada PSSI bahwa sebenarnya jangan takut sebenarnya. Kalau sebenarnya upaya supporter pun juga untuk berdamai juga, mereka juga mau berdamai sebenarnya. Nah, tapi ini jangan dialih-alih lah. Speaking of supporter, weekend ini Persita itu lawan Persib. Harusnya main di Domil Arena, cuma dipindahin ke Bali. Indikasinya karena izin. Bukan, tahun lalu itu waktu ada Persib ada rusuh. Nah, gue sempat ngobrol sama supporter Persitanya, katanya yang rusuh tahun lalu itu bukan supporter Persita, tapi The Jack. Ya. Nah iya artinya gini loh, Kenja kayak nggak tahu aja orang-orang Tangerang yang sangat overprotective menurut saya. Ingat nggak dulu waktu waktu Persita masih sama Persikota, iya kan? Ada sampai sekolah fatwa. Oh, ada fatwa segala macam. Tapi nggak apa-apa, ini antisipasi kan? Artinya antisipasi bahwa karena Persita Tangerang dengan Jakarta dekatan. Ya mungkin antisipasi juga dilakukan sih, menurut saya sih oke juga sih antisipasi ya. Cuma lebih ke sayang aja maksudnya, bukan karena supporter ini, cuma gara-gara supporter tim lain jadi tim ini yang kena. Ya sebenarnya sih bukan Tangerang aja yang seperti itu. Dulu juga sempat berakibat ke Bogor kan, karena ada Jack juga, di Bogor lebih banyak juga tuh. Jadi ya wajar sih. Iya, sayang aja jadi. Iya kan? Oke, ya itu supporter tuh bagaimana bisa damai lah ya, bisa nonton di away, bisa nonton di kandang sendiri dengan damai. Sekarang nih Persib nih meraih kemenangan di kandang Arema. Apa sih kuncinya bisa membalikan dari 10 main itu? Menurut lu Bang Dika? Bang Lano? Kamu sama Bang Dika dulu nih. Dik. Bang Lano, kunci Bang. Tadi lu bilang kan apa itu? Enggak bagian itu. Itu ngaruh tuh. Oke. Yang gua aneh itu diliput di video itu loh. Kan tinggalnya nggak ada itu diliput di sosial media loh. Tapi juga inilah pasti ada semangat tertentu saatnya mereka pasti antara asing dan lokal pasti saling bicara kan. Ayo nih kita harus segera bangkit, berubah nih, kalau nggak kita akan ketinggalan kereta istilahnya gitulah yang gitu. Dan yang kayaknya jadi ketika tahu Om Felkot lah kuncinya tuh di Beckham. Di Beckham ya. Dan juga Bojan Hodak ya, memang dia pelatih yang punya motivasinya bagus lah. Ya Ancelotti-nya Liga Indonesia lah. Secara taktik be aja, tapi belum tentu diterima malah. Kalau gue sebagai pemain Itali gue agak bertangan dingin. Tangan dingin. Kalau saya sih kemarin Persib menang karena soal mentality aja sih. Ya kan, karena punya mental menang aja. Jadi Bang Musid bahwa dia ke belakang, satu ada supporter se-Jawa Barat. Kedua dia sebagai juara bertahan, ya kan. Ada juga mental itu sih masih ya, bergelayut di Persib ya kan. Artinya itu bahwa kemarin meskipun 10 pemain sebenarnya dia masih punya peluang untuk bisa menang. Akhirnya benar juga bisa menang kan dengan Oke, sempat dikritik nih perlahan striker Persib William Barros masuk daftar top skor dengan 4 gol. Bang Rizal, striker Bang. Komentar lu Bang, William Barros Bang. Jujur kalau buat Ulan Barros gue nggak terlalu ngikutin ya. Tapi dengan dia baru masuk di pertengahan awal musim, tapi nggak terlalu awal kan dia, nyusul kan dia masuk. Ya dia udah membuktikan dia lah bahwa dia ngomong udah kelasnya kan. Karena mau Persib kan nggak mungkin dia salah ngambil striker. Karena dia kan punya target hat-trick. Tapi kan didukung dengan ada Beckham, ada pemain lain dari gelandang ini kan. Kita kan nggak nutup kemampuan pemain yang lain kan. Iya. Dengan gelandang yang bagus, dengan ada Tom Haye, adanya yang lain-lain. Itu ya pasti kerjanya ya Barros lebih ringan lah. Oke, kita break dulu, tahan dulu ya. Kita ngopi dulu biar nggak oleng kopi uang mas, seruan semangat merah putih. Udah duluan gua. Mau habis ini. Dan jangan lupa ada Aku Viva ya, minum biar nggak dehidrasi dan semangat selalu. Oke, saatnya kita beralih ngomongin pertandingan yang akan dimainkan pekan ini, pekan ke-7 berarti. Jadwal pertandingan pekan ke-7 BRI Super League, yaitu Bayangkara Persija Lampung FC versus Maluit United jam 15.30 hari Kamis tanggal 25 September 2025. PSBS Biak versus Madura United jam 19.00 Jumat 26 September 2025. Dan selanjutnya Semen Padang versus Bali United jam 15.30 main di Haji Agus Salim
Selanjutnya Dewa United, Banten FC versus Persebaya Surabaya jam 19.00. Sabtu 27 September 2025 PSM Makassar versus PSM Yogyakarta jam 15.30. Gelora BJ Habibie. Persijap Jepara versus Persik Kediri jam 19.00 di Gelora Bumi Kartini. Persita Tangerang versus Persib Bandung jam 19.00 di Kapten Iwayan Dipta. Minggu 28 September 2025 Persis Solo versus Arema FC main di Manahan jam 15.30. Borneo FC Samarinda versus Persija Jakarta main jam 19.00 di Segiri Samarinda. Laga yang menarik adalah Persita versus Persib. Duel dua tim yang baru saja menang, comeback dan sama-sama main dengan 10 pemain. Prediksinya akan seperti apa laga ini? Oke. Hoki Caraka hat-trick. Alhamdulillah. Hoki Caraka hat-trick lawan Persib. Ya kan? Walaupun banyak mengkritik tapi selalu mensupport Betul, ya. betul. Ya kan? Walaupun jadi haters tapi selalu Betul, ada yang kan cinta dan benci itu tipis garisnya. Tipis. Ini lagi dicinta nih sama Hoki nih tipis gua. apa sih? Rambut dibagi 7. Udah banyak uang. Oke, Bapak Rikot. Tapi ini kerugian Persita tidak main di kandang sih. Karena ini kan juga jadi faktor. Iya, ya kan? Dan ini keuntungan buat Persib main di Iya. bukan di Tangerang. Iya. Ya kan? Bukan di kandang Persita, bukan di bawah intimidasi dari supporter tuan rumah. Tapi di sisi lain ini Persib juga jadwalnya lu Pada agak-agak sih, dari Malang balik ke Bandung, ke Bali, ke Bandung lagi ke Bangkok. Oh iya, padat banget ya. tapi itu pasti kan sudah diperhitungkan. Ya, Maksudnya maksudnya artinya tadi kan saya bilang, tadi kita berdiskusi bahwa Persib antara starting 11 dengan pemain cadangan tidak ada beda, jadi nggak ada masalah menurut saya buat Persib. Artinya bahwa ini Persib punya keuntungan dia tidak bermain di Tangerang. Makanya kalau saya untuk prediksi keuntungan ini akan diambil Persib. Artinya apalagi dia kemarin habis menang di Arema. Dan dia posisinya udah naik ke atas lagi kan, Makin pede ya? makin pede, ya. percaya diri Udah dan mau makin berbahaya. Persija nih, Iya. tim ibu kota. Dan Persib lagi mengejar yang kejar Persib sekarang adalah konsistensi sebenarnya. Itu yang dikejar Persib sekarang, dan itu sampai saat ini ternyata konsistensi Persija terhambat di pekan ke-6. Ya kan? Konsistensinya bisa ya. diukur lah berarti. Iya artinya. Nah, Persib sekarang kan dari pertama dia kalah, terus bisa kalah sama Persija, ya kan, terus draw. Artinya sekarang sih kan udah mulai kelihatan terus peningkatan. Statistiknya dia akan menaik kan, tidak Persija ke bawah. Artinya jangan, kan nggak bagus kalau begitu. Kalau saya sih itu aja sih. Apa itu nyindir loh? Nggak gini maksud gua. Tiba-tiba ada video Persib bagi-bagiin duit, sementara Persija lagi kayak gitu kan. Ini ada apa nih gitu. Ya artinya bebas dong, orang tim kaya punya duit kan, bebas aja, bebas mau apa aja kan. Iya kayak zaman dulu, ingat kan zaman Abramovich waktu beli Chelsea pertama, apalagi yang nggak dijor-jor sama dia, ya kan, pemain mau dikasih mobil lah menang, mobil loh satu-satu, mobil sport waktu itu kan. Oh iya benar. Mobil sport loh, Abramovich mobil sport tuh. Jadi Chelsea Indonesia nih. Hah? Chelsea Indonesia nih. Iya kan sama-sama biru, iya kan? Mobil sport di Bandung dipakai di mana? Lembang. Dago macet, Lembang macet. Kalau ke Lembang sekarang, bawa kopling. Kan yang pakai kopling. Bawa kopling itu jalanan. Menjeduk doang. Oke, ini Akang Bojan Hondak nih. Hodak di laga terakhir melakukan pergantian tepat yang memastikan 3 poin. Apa yang harus diwaspadai oleh Carlos Pena dan Persita? Apa yang Pak waspadai ini kan apa? Semuanya tuh waspadai itu. Ya, susah. Tadi kan udah dibahas ya Kak. Antara pemain inti starting 11 sama cadangan kan sama. Nah, ini satu tim yang dengan segala macam dengan segala kelebihannya dia menghadapi tim yang lagi juga ada kekurangannya lah, lagi ada kekurangannya kan gitu. Jadi kalau misalnya nahan seri aja ini Persita itu tepuk tangan gue kalau harus Pena. Artinya Persita targetnya seri. Artinya gini ya, Seri lah. ini pertemuan antara tim yang tidak ada masalah dengan finansial.
Iya. Cuma bukan masalah, sama satu finansial yang kasihnya lebih besar, Atau tebel. satu lebih besar, satu kan Satu cukup lah. tapi kan tidak pernah berurusan dengan finansial. Tidak pernah. Persita selama ini saya Rapi. finansial Plus Plus ya kan. Itu kan bedanya di situ aja. Iya. Ini besar, ini yang biasa kan, tinggal itu. Ya tinggal bedain itu aja kan. Iya, Om Rejali. Tinggal beradu dimotivasi dan bonus lah. Kan kekuatan Persita sendiri gimana sih kan? Kekuatan Persita ada di hoki Caraka. Oke, terus lagi dong. Itu doang hobi Caraka ya kan. Terus apa lagi? Enggak, kalau gue lihat sih Yang panjang dikit apa? Persita kemarin di pas lawan Persijap itu mainnya udah bagus. Justru malah uniknya mereka main bagus setelah Toha di kartu merah. Itu jadi sorotan tersendiri Membuka Toha. ya. Membuka ini ya. Membuka tabir. Karena selama ini tuh kalau gue lihat di Instagramnya Persita, Toha ngapain main sih? Gitu. Terus kemarin Toha kartu merah 10 orang, lah bagus mainnya. Jadi ini mungkin tanpa Toha lawan Persib mainnya akan bagus. Tapi jangan salah juga sih kan. Waktu kemarin lawan Persijap ketika sudah gol 1-0 dapat penalti Berebutan kan. ya kan, dan itu insiden itu kan sebenarnya kan dimiliki oleh udah bikin gol dulu kan, Persita. Gol Persita dianulir, artinya diputuskan penalti, tapi penalti gagal. Ini yang buat jatuh. Nah, yang bikin penalti siapa? Yang Toha. Iya kan, ini yang jatuh enggak, ini yang jatuh Persijap artinya. Ketika penalti itu gagal harusnya kan dapat 2-0 ya. Nah, itu yang bikin jatuh Persijap, makanya terus Persita justru bermain lebih berkembang. Apa Toha menjadi sandaran dari Persita sendiri, Bang Rijal? Kalau Toha itu kan kapten tim ya. Iya. Yang pasti kan namanya kapten tim itu sebagai leadership lah yang di tim kan. Ya kita kurang tahu ya. Ya mungkin kalau buat kemampuan Toha masih ada yang lain lah. Iya. Tapi kan untuk pengalaman, untuk jam terbangnya di Tangerang, pasti kan pelatih juga tidak akan salah milih lah. Iya, masih andalan ya. Tidak sembarangan untuk Toha sebagai kapten kan. Kapten ya. Pasti punya kelebihan yang diharapkan bisa mengangkat. Tapi yang tadi yang Ken bilang, kita nggak tahu kenapa publik Tangerang justru lebih nggak suka gitu kan ke Toha itu aja, lebih suka ke hoki Caraka sekarang. Biasanya kan lagi kalah ya kan. Kalau lagi menang kan semua juga suka ya kan. Tai kucing bau parfum apa gitu, biasa lah itu ya kan. Dari rekor pertemuan Persita baru sekali menang selama 8 kali duel. Kalau melihat fakta ini, akankah Persib lebih diuntungkan? Tetoreng. Jelas itu, jelas. Tapi gue juga ada harapan tinggi sama Carlos Pena, karena gue akuin ini pelatih bagus. Waktu dari Vija kan dia juga sebenarnya pelatihnya juga bagus, mainnya mulai bagus waktu itu sama dia. Jadi mudah-mudahan ada sedikit inilah keajaiban dari keajaiban. Nasib. Iya. Keajaiban gitu kan. Bang. Iya kan, kalau nggak salah nih dari 8 kali pertemuan kan Persita menang 1, draw 2, sisanya kan kalah. Ya kan, artinya menurut saya bahwa saya tadi udah bilang bahwa bermain di Bali suatu kerugian besar buat Persita. Artinya kita tidak bisa menganggap bahwa Persita sebagai tuan rumah. Itu hanya de jure aja, tapi de factonya Persita tidak tuan rumah sebenarnya. Tapi kenapa di Bali sih? Bingung gua. Iya, jauh banget ya. Kenapa nggak misalnya Banten, Ya mungkin Pakai deh bentrok mungkin. Lampung? ya Nggak mungkin tahu dah kalau ya mungkin ini permintaan tuan rumah juga kali. Ini pasti lah. Kalau buat peralihan pasti tuan rumah yang ngajuin. Iya udah, Yang berarti yang ngajuin ngajuin Persita kali. Ya mungkin habis dia mau cari kemenangan, habis itu bisa ke pantai kan, kita nggak tahu juga. Oke. Atau sewanya murah kali di Dipta, kita nggak tahu kan. Mungkin ada perjanjian dengan Pak Peter kali kan. Jogja bisa juga sebenarnya ya. Bisa juga. Coba dilihat habis pekan ini apakah Persita lawan Bali enggak? Iya kayaknya deh. Nah, ya kan? Kayaknya. Stay di sana udah, stay di sana. Lebih mudah kan secara akomodasi kan lebih. Nggak tahu apa di Persib airport Husein Sastra masih ditutup. Tutup. Oh, tutup. Belum operasi. Nah berarti kan Persib kalau ke Bali dia harus ke Jakarta dulu. Ini salah satu strategi juga bisa. Ya kan? Tadi kan Keja ngukur ngitung dari Bali, kemarin Keja balik ke Bandung, Tapi ya kan? Tunggu dulu, tapi Tadi Malang, Bandung, Bali. Bandung. dia ke Bandung Bangkok. apa? Pulang. Apa? Ke Bandung Pulang hanya dari Arema Iya. pulang. Nggak bisa jadi dari Malang langsung ke Bali. Why not? Enggak, baru kemarin diofisialin. Bandung berarti dari Bandung. Baru di Selasa kemarin diofisialin kalau mainnya tuh di Bali. Di Bali. Ya, Posisi Persib udah di Bandung. Posisi ada di Malang kan? Dari Bandung. Udah di Bandung. Oh. Udah balik ke Bandung dia berarti. Habis selesai main langsung balik ke Bandung. Ya mungkin itu juga kali. Bisa itu juga ya, menguras sedikit psikologis dan energinya pemain Persib harus ke Jakarta dulu karena dia tidak naik pesawat dari Bandung kan untuk ke Bali. Habis ini
dua berturut-turut nih home lawan Padang lawan PSIM. Iyalah, ini kan Persita. 2 kali 2 Persib. Oh, Persita. Oh, Persita. Home. Malah home dia Nah, berturut-turut. jadi gue bisa liputan. Nah, jadi apa berarti aneh kan? Kalau gue nanya kenapa untuk sini Bali? Iya. Ya ada apa? Coba kan lu cari informasi kan? Ntar gue tanya. Tanyain ya. Oke. Sekarang prediksi skor Persita versus Persib. 3-0 Hoki Caraka hat-trick. Oke. Oke, God. 0-2 Persib menang. Marija 0-2. 4-1 4-1 apa? bunuh diri. Satunya. Satunya. Buat siapa empatnya? Persib. Persib. Mana no? 1-1. 1-1. Bicara kartu merah. Janganlah ya kan. Iya kan dia jadi back juga tuh, back tambahan gitu. Hoki kan itu spesialis kardio. Kalau gua 2-0 menang Persib, Hoki Caraka enggak dimainin. Lebih sadis lagi. Maksudnya disimpan Nggak mungkin ada aturan U23. Iya. Hoki Caraka pasti main. Kan ada U23 yang lain. Hoki Caraka paling bagus. Namanya hoki bawa hoki dia. Iya gitu. kata ini apa namanya Hoki Caraka disimpan buat U23. Iya. Ya kan. Yang tak kalah menariknya lainnya adalah Dewa United versus Persebaya Surabaya. Kalau menang Dewa akan menyalip Persebaya, langsung disalip dan meramaikan papan atas. Bagaimana prediksi jalannya laga ini? Ken. Nah, ini Persebaya udah ada Rivera lagi kan. Karena kemarin kartu merah terus nggak main lawan Padang. Apa ya? Persebaya tanpa Rivera tuh kayak kayak lu beli sate Madura tapi nggak pakai bumbu kacang. Bumbu kacang ya kan. Pakai bumbu kecap. Berarti sate Taichan dong. Iya. Pakai cabai enak. Hambar mainnya. Enak itu omnya. Sate Taichan. Kayak udah makan siang nih. Hambar. Ada salah asam tenang. Oke, Pak Rijal. Memang mie merah. Paham Bang. Tadi dulu Persebaya lawan itu dulu tuh. Persebaya lawan Dewa Persebaya. Iya, Dewa Persebaya. Dewa. Iya. Memang Persebaya pasti memberi perlawanan, tapi Dewa ya. tipis menang Dewa. Oke. Lano. Persebaya 0-1. Very good. Kalau ngeliat kemarin Dewa lawan siapa? Lawan PSBS. Sebenarnya sudah kebaca permainannya Dewa. Ya kebaca karena PSBS kemarin main benar-benar setengah lapangan di bertahan total. Ya kan tahu deh si temennya Pak Lano ini pelatih ini mau main gimana nggak ngerti juga. Divaldo Alves, pelatih benar tuh itu dan Dewa benar-benar akhirnya kan jebol juga akhirnya. Artinya memang nggak kuat. Tapi kalau lawan Persebaya nggak mungkin Persebaya juga harus bermain seperti itu. Pasti sama-sama apalagi dengan masuknya Rivera ya kan. Menurut saya sih kalau ngeliat dari permainan Dewa menurut saya yang belum menemu kestabilan menurut saya bisa draw. Draw ya. 0-0. 0-0. Draw aja dah. 0-0. 0-0 berarti berbagi poin 1-1. Oke. Yang tak kalah serunya tentunya Borneo versus Persija Jakarta. Dibilang macan kemarin lebih oke main tandang. Tapi kemarin keok juga nih di pare-pare nih lawan PSM Makassar. Nah, kira-kira Persija bisa bangkit nggak nih? Dan berikan kekalahan pertama pada Borneo. Oh ya, Borneo lagi bagus-bagusnya. Susah. Bener, Borneo pokoknya lagi wah, shoot in banget lah. Apalagi di Apalagi Segiri mainnya kan. main di Samarinda kan. Iya, main di Samarinda. Main sendiri. Iya, main di sini. Oke, Segiri. langsung aja. Mas Fregel. Borneo tuan rumah lawan Persija. Draw 0-0. Marija. Borneo. Borneo. Oke, Malano. 0-1. Ken. Borneo 1-0. Oke, gue Persija Jakarta bisa curi poin di kandang Borneo. Curi 3 poin. Ya, mudah-mudahan Atau 4. mudah-mudahan kita doain lancar semua. Takut dicoret dari Persija dulu lagi. Kan beda sendiri. Oke, prediksi skor nih, kan? Game up lagi. PSM ada. Prediksi skor, apalagi yang lain tuh? Nah, cek ombak dulu. Cek ombak dulu, ya kan? PSM cakep sih kemarin mainnya lawan Bali. Oh iya dong. Persija Bali kalah di kandang sama Iya, PSM. PSM kalah. Sampai Bali itu di demo, menang. kan? Mending kayak gitu nggak sih? Ada apa itu? Itu Iya. sekarang supporter itu lebih kuat. Bali kalah di demo, ini kalah di demo. Berarti mendingan kalah pertama dong. bikin supporter FC aja. Ya tadi kan Mbak Fer kan sama kayak Persib menang kalah ya kan seri ya kan naik ya kan serba salah. Sekarang menang kayak Persija menang kalah. Oh, Bali lawan Padang menang lah harusnya. Menang. Bali lawan Padang. Bali Menang lah. Main kandang. Main di Padang. Oh. Bali Kan kandangnya dia pakai Persita. main di Padang. Main di Padang. Main di Agus Salim ya. Dewe. Oke. Terus oke. Asal jangan banyak Nah, ini. karena lebih Sanjay aja. Oke, PSM Makassar versus PSM Yogyakarta. PSM Nah, ini. berapa nih? Skor langsung prediksi. Ngodi. Ya, Prediksi prediksi. PSM kan menang mulu di tanah. Oke, langsung Pak Reko sikat. Kali ini kalah.
Kalau saya PSM. jagoin PSM saya. 0-1. PSM. Oke, gua PSM ya. Atau PSM. kosong. Ayo. Mie ayam. Oke, ngayam kan. Langsung Bakso Malang ya kan. Persijap Jepara lawan Persik Kediri. Nah, ini masih seri. 0-0. Draw. 0-0. Main di Persijap nih. 0-0 ya. Nah ini GBK. Oke, menang lah Kediri. Ya Kediri kan? lah. Iya. Nah Kediri mana juga jelek dari kemarin. Nah, ini main bagus sekarang. Tapi lancar kan? Lancar. Tahu lu. Persis Arema ya. Persita, tadi udah Persis Arema. Solo lawan Arema kemarin Persis abis kalah kalau nggak salah. Kalah lagi. Bener ya? Kalah lagi. Lawan Kalah lagi. Borneo. Ini kalah lagi. Enggak, Arema Ya, 0-1. jangan nyumpain gitu lah kesian. Berarti papan bawah lagi dong. 0-1 lah. Oke. 0-1 Oke, menang 0-1. Arema. Menang Arema ya. Bayangkara, Presisi, Lampung FC, Wah, Malut United. Ini sulit. 2 sama. Nah, Ini ini. sulit. Ini sulit. 2 sama. Ini bisa Malut United 1-0. PSBS Biak main di PSBS lawan Madura United. PSBS lah, mau Magu PSBS ya? lah menang iya, lah. Magu. Oke. PSBS lah menang lah. PSBS. Oke, gua Biak. Gua PSBS Biak gua. Iya PSBS lah menang lah. Oke. Panas juga ya. Ngebedahnya kebanyakan sih. Ini emang open mah bahannya. Besi Enggak. bahan enak lah apa Itu gitu. bahan mahal. Ngebedahnya kebanyakan. Semua bedah Organ ya. bedah semua yang nggak sakit, Aduh. yang nggak sakit dia bedah doang, dia bedah juga yang nggak sakit. Juga. Tengok ya dikit, kan? tengok dikit. Pokoknya Cek makasih lagi. yang saya rasem. Oke, kita udah bedah semuanya. Semua tentang Liga Indonesia. Mau Persib, Persija, papan atas, papan bawah, papan kita udah bedah semuanya. Alhamdulillah, beres semuanya tuntas. Kita tutup. Makasih banyak Bang Rijal, makasih banyak Bang Verkot, makasih banyak Bang Lano, Bang Kenza. Salam olahraga, sehat selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.